Dr. Pramandaru bersama seniornya, Profesor Dr. Yudi Harjana, SPCP, diundang untuk menjadi salah satu pembicara dalam simposium tentang resiko saat kehamilan bagi wanita penderita penyakit jantung yang diadakan oleh Harmony Hospital. Pesertanya datang dari berbagai daerah. Mereka hampir saja terlambat. Ada kecelakaan lalu lintas di jalan tol Cipularang sehingga perjalanan mereka jadi terhambat. Sampai di Harmony Hospital Karawang, mereka dapat parkir dekat IGD. Dr. Pramandaru dan Profesor Yudi bergegas turun. Saat itu, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan IGD. Pengemudinya turun memanggil perawat yang segera datang membawa berangkar. Seorang wanita yang terlihat tidak sadar diri diturunkan dari mobil itu. Tapi tunggu dulu. Pramandaru melihat lebih dekat untuk memastikan pandangan matanya. Benar, wanita itu adalah Kirana, wanita yang sudah mencuri hatinya dan meninggalkan dirinya 2 bulan yang lalu. Karena waktu yang sudah sangat mepet, Pramandaru tak bisa mengikuti Kirana. Pak Tatang, wanita itu saudara saya. Namanya Kirana. Ia sedang hamil, tapi saya tidak bisa menemuinya sekarang. Saya sudah ditunggu di ruang simposium. Tolong Pak Tatang tunggui ya. Kalau ia nanti dirawat, tolong dilihat dirawatnya di ruang mana. Tapi kalau ia dibolehkan pulang, tolong ditanya alamatnya di mana. Kalau perlu Pak Tatang ikuti supaya tahu alamatnya. Daru meninggalkan pesan pada Pak Tatang, supir rumah sakit yang mengantar dirinya dan Profesor Yudi. Baik dok. Simposium selesai tepat jam 12 siang. Seluruh peserta dan pembicara dipersilakan untuk menikmati makan siang yang sudah disediakan panitia. Prof, aku izin tidak ikut makan siang bareng. Aku mau melihat saudaraku yang tadi pagi itu. Nanti kalau sudah selesai makan siang, aku menyusul Prof ke sini. Baiklah, semoga kondisi saudaramu itu baik. Nanti biar aku yang akan menyusulmu. Kasih tahu aja di ruang mana kalian berada nanti. Siap, Prof. Pramandaru melangkah menuju ruang rawat yang diberitahukan oleh Pak Tatang padanya melalui pesan di ponselnya tadi. Ketika ia sampai, dilihatnya seorang lelaki duduk di samping ranjang Kirana, menunggui Kirana yang sedang makan. Daru menghentikan langkahnya di balik pintu. Siapa lelaki itu? Terlihat dia penuh perhatian pada Kirana. Suaminya kah? Apakah Kirana sudah memutuskan untuk menghubungi pria yang sudah mengambilinya? Tapi terlihat Kirana seperti tidak suka pada lelaki itu. Ia menolak saat lelaki itu mau menyuapinya makan, malah menyuruhnya pergi. Whatever lah, mau suaminya atau bukan, aku harus menemui Kirana sekarang. Namun, sebelum kakinya melangkah ke pintu, seorang perempuan dengan wajah garang datang tergesa-gesa mendekati tempat tidur Kirana, lalu marah-marah. Daru kembali menahan langkahnya. Ia menyimak apa yang diucapkan wanita itu. Meski bersuara pelan, tapi kemarahan terdengar dari setiap ucapannya. Setelah mendengar beberapa saat, Daru mengerti bahwa ternyata lelaki itu bukan suami Kirana, tapi suami dari wanita itu. Maka ia memutuskan untuk segera masuk agar wanita itu tak berlama-lama menimbulkan kegaduhan dalam ruang rawat itu. Kirana terbangun dari tidurnya ketika mendengar petugas meletakkan makan siang untuknya. Setelah petugas itu pergi, dilihatnya Irwan juga berada dekatnya. Sungguh, Kirana merasa khawatir dengan keberadaan Irwan.
Ia ingat tadi pagi, Irwan yang mengantarnya ke rumah sakit. Apakah sejak tadi pagi itu, Irwan tetap di rumah sakit menungguinya dan belum kembali ke kantin? Ini pasti membuat Teh Elis marah. Kirana tidak mau membuat masalah dengan wanita itu. Maka segera disuruhnya Irwan pulang. Tapi Irwan berkeras akan menungguinya sampai Indri datang nanti, sekitar jam 2. Ia juga memaksa menyuapi Kirana, tapi Kirana menolak dengan keras. "Kamu habiskan dulu makananmu, setelah itu aku pulang," kata Irwan. Kirana tak mau berlama-lama. Segera dimakannya jatah makan siangnya. Meski tak berselera, namun ia habiskan makanannya agar Irwan segera pergi. Selain risih berduaan dengan Irwan, ia juga tak mau cari ribut dengan Elis. Tapi apa boleh buat, baru saja Kirana menyelesaikan makannya, Elis sudah muncul di ruang itu dan langsung marah-marah. Hal yang dikhawatirkan Kirana benar-benar terjadi. Elis melontarkan tuduhan-tuduhan kejinya pada Kirana. Walau Irwan berusaha menenangkannya, tetap saja ia menuduh Kirana sudah menyeleweng dengan suaminya. Mendengar tuduhan Elis dan melihat kemarahan wanita itu, Kirana merasa kepalanya pusing sekali dan perutnya kembali sakit. Wajahnya semakin pucat seiring keringat dingin keluar. Begitu Irwan dan Elis pergi, Bramandaru mendekati tempat tidur Kirana. Ia terkejut mendapati Kirana sudah terkulai lemas. Sakit. Kirana merintih lirih sambil memegangi perutnya. Bramandaru segera memencet bel memanggil petugas. Seorang perawat segera datang. "Tolong panggilkan dokter, pasien kesakitan," perintah Bramandaru. Perawat itu segera keluar dan kembali lagi bersama Dokter Kartika, dokter spesialis kandungan yang selama ini menangani Kirana. Dokter itu melakukan pemeriksaan dan beberapa tindakan untuk mengurangi rasa sakit Kirana. Tak berapa lama kemudian, Kirana pun tertidur. Dokter itu menoleh pada Bramandaru yang berdiri tak jauh dari ranjang Kirana. Saat itu, Bramandaru masih mengenakan senelinya. "Maaf, Anda dokter di rumah sakit ini?" Dokter Kartika bertanya. "Bukan, saya Bramandaru, spesialis jantung dan bertugas di rumah sakit di Bandung." Daru menyalami Dokter Kartika. "Berarti Anda peserta simposium tadi pagi?" Daru mengangguk sambil tersenyum. "Hubungan Anda dengan pasien Kirana adik saya." "Baiklah, Dokter Daru. Kirana harus benar-benar istirahat total. Tadi pagi ia bekerja mengangkut beban berat, bolak-balik dan dalam durasi yang panjang, sehingga otot rahimnya tertarik dan menimbulkan kram hebat dan sedikit pendarahan. Ia sempat terjatuh saat mengangkut satu peti telur. Ketika dibawa ke sini tadi pagi, ia dalam keadaan tidak sadar. Beruntung tidak cedera dan kehamilannya masih bisa dipertahankan, dan barusan ia mengalami kontraksi yang berlebihan lagi. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Sebaiknya pasien betul-betul istirahat fisik dan pikirannya. Apakah Anda akan menemaninya di sini? Ia butuh seseorang untuk menemaninya." "Ya, saya akan di sini menemaninya. Terima kasih, dokter." Bramandaru memutuskan untuk menemani Kirana. Ia tahu gadis itu tidak punya siapa-siapa. Ia minta Kirana dipindahkan ke ruang perawatan VIP. Selain untuk kenyamanan Kirana, juga agar dirinya nyaman beristirahat.
Pramandaru mengabari Profesor Yudi bahwa ia akan menemani Kirana. Ia menanyakan jam berapa profesor itu akan kembali ke Bandung. Profesor Yudi malah menanyakan ruang rawat Kirana di mana. Setelah diberitahu, profesor yang baik hati itu segera mendatangi tempat Kirana dirawat. Jadi dia sendirian di sini? Iya, Prof. Gak ada keluarganya di kota ini. Makanya saya minta izin beberapa hari untuk menemaninya. Ya sudah, nanti pasienmu di Bandung, biar saya yang tangani. Berarti saya balik ke Bandung berdua Tatang saja. Tasmu ada di mobil kan? Nanti tasmu akan diantar oleh Tatang ke sini. Terima kasih, Prof. Beruntung Daru terbiasa membawa beberapa pakaian dan perlengkapan pribadinya kalau keluar kota. Walau tidak menginap, Tatang membawakan tasnya itu. Kirana membuka matanya. Ia butuh waktu untuk menyesuaikan pandangannya. Namun tetap ia merasa asing dengan ruangan tersebut. Lalu matanya melihat seseorang sedang rebahan di sofa yang ada dalam ruangan itu. Ia memastikan penglihatannya. Tadi sebelum ia tertidur, ia melihat sosok itu. Mas Daru. Pramandaru segera menoleh mendengar panggilan Kirana. Ia berjalan mendekati tempat tidur Kirana. Sudah bangun, jangan banyak bergerak dulu. Kamu berbaring saja. Daru buru-buru menjaga Kirana yang hendak duduk. Kok Mas Daru ada di sini? Kenapa? Mau kabur lagi dariku? Pramandaru duduk di samping tempat tidur Kirana. Sebelah tangannya mengusap-ngusap kepala Kirana. Duduk saja, nggak boleh, mana bisa kabur. Mas Daru kok bisa ada di sini? Tuhan yang mengirimku ke sini. Aku nggak menyangka sama sekali kalau kamu itu tinggal di Karawang ini setelah kabur dari Jakarta. Curang kamu itu, nah. Dulu waktu kabur dari Bandung, aku yang bantu kamu hingga sampai di Jakarta. Setelah di Jakarta, malah kabur sendirian. Aku ditinggal. Sekarang, jangan coba kabur lagi. Kalau kamu kabur lagi, aku akan bikin pengumuman orang hilang di seluruh media massa, media elektronik, dan media sosial. Aku sudah mengambil fotomu tadi saat kamu tidur. Fotomu ini akan terpampang di semua media itu. Kirana menatap Dokter Pramandaru dengan senyum mengembang. Dokter ini senang sekali mengomelinya. Sejak mereka kenal dulu dan sejak mereka berpisah selama 2 bulan ini, Kirana suka rindu omelan dokter itu. Aku sakit kok malah diomeli. Kalau aku tambah sakit karena omelan Mas, gimana? Deritamu. Daru mencubit gemas pipi Kirana. Setelah berdiam sejenak, Kirana memegang perutnya dengan kening berkerut. Mas, bisa tolong panggilkan perawat? Kenapa? Ada yang dirasa sakit? Daru bertanya dengan cemas. Aku mau pipis, tapi aku belum boleh turun dari tempat tidur. Aku gendong ke kamar mandi. Gak mau. Cepat-cepat Kirana menggeleng. Tunggu sebentar, aku ambil bispot. Kamu bisa pipis di tempat tidur, biar aku bantu nanti. Lebih gak mau lagi. Cepat Mas, udah gak tahan nih. Bergegas, Daru memencet bel. Seorang perawat segera datang. Mas keluar dulu, perintah Kirana. Iya. Bersambung.